Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu ya, dan semoga kalian tetap semangat dalam masa pembelajaran dari rumah ini. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak ingin menyampaikan mengenai pembelajaran kimia. Kemarin kita setelah membahas mengenai rumus senyawa dari alkana, ya kan? Dan kalian sudah membuktikan rumus senyawa itu, mulai dari metana, etana, butana, propana, pentana, dan sampai ke andekana. Nah, pada pembahasan kali ini Bapak akan bahas mengenai yang namanya gugus alkil. Bukan gugus tugas COVID ya, tapi adalah gugus alkil. Apa sih gugus alkil? Nah, sekarang kita akan bahas apa sih gugus alkil itu sih, Pak? Nah, gugus alkil sederhananya kayak gini. Kita tahu bahwa senyawa kimia itu bisa terdiri dari ada alkana, ya kan? Terus habis alkana ada alkena, terus juga ada alkuna. Nah, ketiga senyawa ini merupakan senyawa alifat. Alkana itu yang alifatik ya. Nah, alifatik itu yang jenuh. Nah, di sini gugus alkil ini, jadi senyawa kimia itu terdiri dari alkana, alkena, dan alkuna yang memiliki gugus alkil. Jadi tiap alkana, alkena, alkuna itu punya gugus alkil. Nah, gugus alkil itu sendiri tadi dari mana sih, Pak? Nah, gugus alkil, oke di sini kita ganti dulu warnanya biar lebih enak dilihat. Nah, gugus alkil itu berasal dari senyawa alkana yang kehilangan satu atom H. Nah, maka itu dia disebut sebagai gugus alkil. Jadi alkana, alkena, alkuna itu punya gugus alkil. Nah, gugus alkil itu sendiri berasal dari senyawa alkana yang kehilangan satu atom H-nya. Maka dia disebut sebagai gugus alkil. Nah, senyawa alkana yang mana yang bisa hilang? Nah, yang kita pelajari sekarang ada 4 senyawa alkana atau 4 rumus senyawa alkana yang bisa menjadi gugus alkil. Apa aja tuh? Ada 4 ya. Yang kita pelajari sekarang adalah ada 4 senyawa alkana yang bisa berubah jadi gugus alkil. Apa aja? Yang pertama, itu ada metana. Nah, metana ini adalah rumus senyawa alkana yang paling dasar karena dia hanya memiliki satu atom C. Maka metana ini rumusnya apa yang kemarin? Ayo, rumusnya adalah CH, ya CH4 betul sekali. Nah, metana ini yang notabene rumusnya adalah CH4. Ketika kehilangan satu atom H, maka dia akan menjadi CH3 dong, ya kan ya? CH4 dikurangi H1, jadi CH3, sorry. Dia akan berubah menjadi CH3. Berubah menjadi CH3 ya kan? Nah, CH3 ini adalah gugus alkil dari metana. Nah, nama gugus alkil dari metana itu disebut sebagai metil. Dengan rumus senyawanya adalah CH3. Nah, tadi itu ya. Yang warnanya oranye ini adalah gugus alkil. Oke. Nah, terus selain metana ada apa lagi, Pak? Yang kedua ada yang namanya etana. Nah, etana ini ingat, kemarin etana ini rumus senyawanya berapa? Rumus senyawanya adalah C2H6. C2H6. Nah, ketika kehilangan satu atom H, maka dia akan berubah menjadi gugus alkil. Nah, gugus alkilnya disebut sebagai etil. Rumus senyawanya jadinya berapa coba kalau misalkan etil? Dari C2H6 dikurangi H-nya 1, berarti berubah jadi C2H5. Nah, ini adalah gugus alkil dari etana dengan nama gugus alkil adalah etil. Terus yang ketiga adalah butana. Gitu. Propana dulu ya, sorry. Yang ketiga ada propana. Nah, propana ini punya rumus senyawanya berapa? Rumus senyawa dari propana adalah C3H8 dong. Ya enggak? Ya. Nah, ketika kehilangan satu atom H, jadi C3H7, maka dia akan berubah menjadi gugus alkil. Apa gugus alkilnya tadi? Jadi propil.
Nah, ingat gitu. Kalau belakangnya ana berarti itu adalah senyawa alkana. Kalau belakangnya ena itu adalah senyawa alkena. Kalau belakangnya una itu adalah senyawa alkuna. Nah, kalau belakangnya ada il kayak metil, etil, propil, maka itu disebut sebagai gugus alkil. Nah, tadi metil itu dari metana, dari CH4 berubah jadi CH3. Etil itu dari etana C2H6 berubah jadi C2H5. Nah, kalau propil itu dari propana C38 berubah jadi C berapa? Berubah jadi C3, C3, terus H-nya jadi H berapa? 8 atau 7? Ya, betul. H-nya jadi 7. Nah, ini adalah gugus alkil dari propana yang disebut sebagai propil, gugus alkilnya. Terus yang keempat, ada butana. Nah, butana ini rumus senyawanya berapa? Ayo, rumusnya adalah C4. Ingat, butana itu dicirikan dengan atomnya 4 ya. H-nya berapa? H-nya 10. Nah, ini teman-teman harus hafal. Kayak gini. Dari rumus dasar yang telah kita pelajari kemarin. Nah, jadinya gugus alkilnya ketika kehilangan satu atom H, jadinya C4H9 dong. Jadinya apa? Butana. Ketika jadi alkil disebut sebagai butil. Nah, jadi ananya diganti sama IL, jadinya butil. Bukan kutil ya, tapi butil. Nah, jadi rumus nyawanya berapa? C4H9. 9. Gitu. 9. Ini adalah gugus alkil. Jadi nanti teman-teman ketika ditanya sama anak IPA 3, sama anak IPA 4, gugus alkil itu apa sih? Gampang. Jawab aja. Gugus alkil itu adalah semua senyawa kayak alkana, alkena, alkuna itu punya gugus alkil. Sedangkan gugus alkil itu sendiri terdiri atau tersusun atas senyawa alkana yang kehilangan satu atom H. Gampangnya senyawa alkana yang kehilangan satu atom H disebut sebagai gugus alkil. Jadi kesimpulannya gitu ya. Kesimpulannya Bapak taruh di bawah apa itu. Oke, pakai warna apa ya biar enak. Oke. Jadi senyawa alkana yang kehilangan satu atom H pada rumus senyawanya, maka dia disebut sebagai gugus alkil. Oke, disebut sebagai gugus alkil. Oke, gugus alkil. Nah, ini adalah kesimpulan dari pengertian gugus alkil. Enjoy, dan kita akan bahas yang lain lagi.